Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 studi kelayakan bisnis. Saya sendiri Andika Ruslan, Firda Syafira, Ayunda Andari, Dinda Talia Putri, Putri Wulandari. Proposal studi kelayakan bisnis CV Naturfarm, bab 1 pendahuluan. Latar belakang: sebagai negara beriklim tropis, Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari mampu memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, seperti mencegah dan mengobati gangguan pada tulang, serta sebagai aktivator provitamin D. Selain itu, Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga membuat pertanian serta perkebunan di Indonesia tumbuh subur dan memiliki beragam jenis hasil pertanian serta perkebunan. Di antara sekian banyak hasil pertanian dan perkebunan, terdapat beberapa tanaman yang dapat berfungsi sebagai obat atau memiliki manfaat yang sangat besar, dan salah satunya adalah teh. Teh merupakan minum berkafein yang diolah dengan cara menyeduh bagian pucuk atau tangkai daun yang telah dikeringkan. Beberapa jenis teh yang beredar di masyarakat adalah teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Teh hijau adalah salah satu dari hasil perkebunan Indonesia yang memiliki manfaat sangat besar. Teh hijau dikenal mengandung antioksidan yang sangat tinggi yang mampu memberikan perlawanan terhadap radikal bebas. Selain itu, teh hijau juga dikenal sebagai anti kanker, anti mikroba, menurunkan kolesterol darah, mengurangi gula darah, mencegah artritis, mencegah kerusakan hati, mencegah gigi berlubang, mencegah risiko keracunan makanan, dan sebagai penurun berat badan. Maka dari itu, hadirlah Natur de Powder yang bergerak dalam pengelolaan teh hijau murni tanpa campuran bahan lainnya, dengan nama produk Natur de Tea Powder, untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen atau masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya hidup sehat dengan cara meminum teh hijau. Gambaran usaha industri. Dengan melihat keadaan pasar untuk produk Natur Tea Powder saat ini masih dikenal baru, sehingga peluangnya masih terbuka terlebih untuk ditawarkan kepada industri yang akan menggunakan bahan tambahan teh powder ini. Pesaing dari beberapa perusahaan yang mengelola produk yang sama dapat dikatakan masih sedikit, sehingga peluang pasar masih dapat dikatakan banyak. Akan tetapi beberapa perusahaan yang menjual produk sejenis telah dikenal jauh lebih dulu. Dengan begitu, Natur Tea Powder akan tetap bersaing secara sehat dan akan memperhatikan bahan baku serta kualitas yang terbaik untuk dipasarkan. Selanjutnya, 1.3 maksud dan tujuan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maksud dan tujuannya yang akan dicapai oleh CV Naturfarm yaitu bagaimana usaha dalam mengembangkan suatu produk yang sedang tren ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Produk yang diberi nama Natur Tea Powder diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan diminati oleh para konsumen serta layak untuk dijadikan sebagai usaha berkelanjutan. Selanjutnya, bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar terbagi permintaan, yaitu permintaan pada saat ini. Dalam perkembangan teh hijau pada saat ini sedang berada di puncak populer. Dalam artian, konsumsi teh hijau di Indonesia sedang meningkat. Teh merupakan salah satu komoditas yang disukai oleh masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat usia. Pada saat ini, tingkat usia dari 16 hingga 25 tahun lebih menyukai teh hijau, terlebih teh yang siap saji atau sudah berbentuk minuman. Kedua, pesaing. Java Matcha adalah produsen matcha atau green tea powder berasal dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Menggunakan bahan baku 100% steamed green tea terbaik dari perkebunan teh di Jawa Barat. Bahan baku teh hijau tersebut kemudian diolah sendiri dengan metode tertentu sehingga menghasilkan matcha atau green tea powder murni dengan kualitas terbaik dengan harga yang lebih kompetitif. Yang pertama, matcha sencha. Matcha halus yang diolah dari 100% sencha grade export, warna hijau ketika diseduh, bagus untuk diminum langsung atau dijadikan bahan baku makanan dengan minuman melalui berbagai macam variasi sajian. Harganya mulai dari 100 gram 60.000, 200 gram 100.000, 500 gram 225.000, 1000 gram 400.000. Yang kedua, matcha
Matcha LED, produk olahan dari matcha sanca yang dikombinasikan dengan bahan-bahan nabati dan gula. Menjadikan matcha LED ini memiliki cita rasa yang lezat dan menyehatkan. Dapat disajikan dengan cara panas atau dingin. 1 saset atau seduh sekali seduh 30 gram 6.000. 1 pak 10 saset itu 55.000 dan 1 karton 10 pak itu 500.000. Yang ketiga, sancha tea powder dengan kehalusan green tea 120 ml. Diambil dari steamed green tea grade 1 ekspor. Bagus untuk dijadikan bahan baku produk kecantikan seperti lulur, masker muka, sabun, lotion, dan lain-lain. Harganya mulai dari 100 gram 30.000, 200 gram 55.000, 500 gram 110.000, 1000 gram 200.000. Bab 3. Aspek legal dan sumber daya manusia. Yang pertama, aspek legal. Nama unit usahanya diberi nama CV Naturfarm yang bergerak dalam pengelolaan teh hijau murni tanpa campuran bahan lainnya agar dapat memaksimalkan khasiat aslinya. Nama organisasinya Pabrik Natur Tea Powder. Jenis organisasinya, perusahaan ini bergerak di dalam pengelolaan teh hijau dan memasarkannya. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit bisnis ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis dan menunjang dalam lancarnya usaha di kemudian hari. Yang pertama, badan hukum. Badan jenis perusahaan ini adalah CV yang merupakan usaha kami yang dilakukan bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama. Kedua, tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Sebagai unit usaha bisnis, kami juga mendaftarkan NPWP ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Aspek SDM. Di dalam organisasi ada tingkat jabatan, pimpinan atau direktur, manajer, karyawan, sampai security. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja. Dalam menentukan sumber daya manusia, perusahaan ini membutuhkan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. Bidang yang dimaksud adalah tenaga ahli produksi, keuangan, SDM, dan pemasaran serta sarana dan prasarana penunjang dari keberlangsungan usaha bisnis ini. Balas jasa. Nah, balas jasa yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa gaji, BPJS, jenjang karir, training, bingkisan THR, dan bonus prestasi. Nah, demikian dari kelompok 4. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.